Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Fajrian Fadila dengan NPM 2022 43502221. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan mengsimulasikan tugas akhir saya, yaitu dengan judul implementasi data mining menggunakan algoritma a priori untuk analisis pola pembelian konsumen pada toko retail. Langsung saja kita simulasikan langsung program yang sudah saya buat, dimana ini adalah halaman login page dimana terdapat username dan password. Di sini saya akan memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke menu halaman dashboard, karena menu halaman dashboard ini bisa kita lihat terdapat total produk, total transaksi, total aturan asosiasi, serta tanggal analisis terakhir. Selanjutnya masuk ke menu data produk. Menu data produk ini berfungsi sebagai pengelola data barang pada penjualan toko retail tadi, di mana terdapat menu input tambah produk. Semisal saya selaku pemilik toko ingin memasukkan nama produk yang baru saja masuk. Misal di sini saya ingin masukkan satu kardus dengan kategori yaitu minuman kopi saset dengan harganya sebesar Rp40.000. Baik, produk yang tadi kita masukkan sudah berhasil ditambah, yaitu kopi low white coffee 1 kardus dengan kategori yaitu minuman saset dengan harga yaitu sebesar Rp40.000. Tapi semisal di sini saya ingin mengubah harganya, bisa saja kita edit aja. Misal dari harga Rp40.000 menjadi Rp45.000 satu kardusnya, harga pun otomatis akan berubah. Selanjutnya data produk tersebut bisa kita cetak. Misalnya sini saya ingin laporan dan laporan data produk berhasil dicetak, di mana bisa kita lihat di sini terdapat total produk yaitu sebesar 143 produk dengan total nilai harga sebesar Rp2.405.000 dengan jumlah kategori sebanyak 21 kategori dengan harga rata-rata penjualan yaitu sebesar Rp16.818. Karena terdapat total sebanyak 143 data produk yang berhasil disimpan. Baik, selanjutnya masuk ke data transaksi, mana fungsi dari data transaksi ini sebagai sampel untuk kita menganalisis pola pembelian berdasarkan data transaksi, mana di sini kita akan mengimport data transaksi tersebut. Import selesai, bisa kita lihat di sini status import tersebut selesai dengan berhasil memasukkan sebanyak 1.429 data transaksi, di mana pada data transaksi ini pun juga bisa kita cetak untuk melihat secara keseluruhan. Dan bisa kita lihat di sini sebanyak 1.429 data transaksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu analisis a priori, di mana ini merupakan inti dari aplikasi yang akan kita jalankan. Dimana menurut analisis a priori ini kita akan mengatur parameter dan menjalankan algoritma untuk mencari pola asosiasi dari metode a priori itu sendiri.
dimana pada pengaturan parameter di sini kita bisa pilih tanggal mulai analisis transaksi hingga tanggal selesai analisis transaksi dengan menetapkan minimum support sebesar 0,15 atau sebesar 15%, dan minimum confidence-nya yaitu 0,5 atau sebesar 50% kepastian, dan minimum leverage ratio-nya sebesar 1 dengan maksimal yaitu 3 item set. Baik, selanjutnya setelah analisis sudah dijalankan, jika kita lihat di sini terdapat 17 total frequent item set yang terbentuk dan total sebanyak 16 total association rules yang terbentuk. 11 satu item set yang terbentuk, 5 2 item set terbentuk, dan 3 item set yang terbentuk. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjabarkan bagaimana tahapan-tahapan dari proses-prosesnya pembentukan item set tersebut hingga pembentukan association rules yang terbentuk. Dimana kita bisa lihat di sini parameter analisis yang sudah saya tetapkan sebesar 15%, confidence 50% dengan total transaksi sebanyak 1429. Dengan rentang periodenya itu selama 6 bulan, 1 Oktober tahun 2025 hingga tanggal 31 Maret 2025. Dimana bisa kita lihat di sini ada total keseluruhan sebanyak 1429 data transaksi. Sini kita bisa lihat terdapat 50 sampel transaksi pertama dari total keseluruhan. Selanjutnya untuk perhitungan pembentukan satu item set, di mana pembentukan satu item set ini akan dihitung nilai supportnya setiap item berdasarkan jumlah kemunculan dari seluruh transaksi dari data transaksi. Di mana pada pembentukan support item set ini kita menghitung jumlah transaksi yang mengandung item A dibagi jumlah total seluruh transaksi lalu dikali 100%. Bisa kita lihat di sini kurang lebih ada 11, di mana 11 item set ini berhasil memenuhi nilai parameter yang sudah saya tetapkan, yaitu sebesar 15%. Artinya nilai yang memenuhi 15 di atas 15% itu akan dibentuk dan akan lolos sebagai pembentukan satu item set pertama. Selanjutnya bisa kita lihat di sini dari pembentukan total satu item set pertama terdapat 11 item set yang terbentuk. Selanjutnya pada pembentukan 2 item set. Pembentukan 2 item set dilakukan dengan mengombinasikan setiap pasangan dari frekuensi satu item set. Proses ini dievaluasi berdasarkan kriteria minimum support. Berdasarkan hasil analisis yang terbentuk dari beberapa kombinasi yang berhasil diuji, yaitu memenuhi threshold support di atas 15%. Bagaimana kita bisa lihat kombinasi 2 item yang memenuhi supportnya di atas 15%, yaitu ada gula pasir 1 kg Sariwangi teh asli sebesar 16,1%, gula pasir 1 kg tropical minyak goreng 1 liter sebesar 16,1%, Sariwangi teh asli tropical minyak goreng sebesar 16,1%, Indofood sambal dan Indomie goreng sebesar 15,1%, Indofood sambal dan telur ayam sebesar 15%. Dari pembentukan 2 item set ini, kita akan menghitung kembali pembentukan 3 item set dengan mengkombinasikan setiap pasangan dari frekuensi 2 item set yang sudah terbentuk. Proses ini akan dievaluasi berdasarkan kriteria minimum support. Dan bisa kita lihat dari pembentukan 3 item set, kombinasi yang berhasil diuji dan yang memenuhi threshold support sebesar 15%, yaitu ada gula pasir 1 kg, Sariwangi teh asli 25, tropical minyak goreng 1 liter dengan total support terbentuk yaitu sebesar 16,1%. Dari pembentukan 3 item set ini, maka kita bisa
bentuk kembali perhitungan aturan association rules yang sudah terbentuk. Selanjutnya bisa kita lihat dari rule 1 ini terdapat GMP gula pasir 1 kg, Sariwangi teh asli 25, di mana support rule sebesar 16%, dengan support antecedenas juga sebesar 16,10%, support konsekuennya sebesar 60%. Lalu di sini kita bisa lihat kita akan menghitung nilai confidence-nya, yaitu 16,10% dibagi 16,10% sama dengan 1,00 atau 100%, dengan leave ratio-nya 1 dibagi 16,10% dan menghasilkan 6,21. Artinya ketika pelanggan membeli gula pasir 1 kg, ada 100% kemungkinan juga membeli Sariwangi teh asli. Artinya besar kemungkinan ketika orang tersebut membeli gula pasir, maka ada 100% kemungkinan juga akan membeli Sariwangi teh asli 2 saset. Dari pembentukan tersebut kita bisa cetak hasil analisis a priori ini. Kita akan cetak. Dan akhirnya bisa kita lihat aturan dari laporan hasil analisis a priori tersebut dengan memunculkan total 17 frequent item set, 16 aturan asosiasi, 11 satu item set, 5 2 item set, dan 1 item set, di mana association rule, jika seseorang membeli gula pasir 1 kg, maka konsekuennya orang akan membeli Sariwangi teh asli sebesar Sariwangi teh asli 25 saset dengan support 16%, confidence 100%, leave ratio-nya 60% dengan keterangan kuat. Begitu juga dengan jika seseorang membeli gula pasir 1 kg, tropical minyak goreng 1 liter, maka konsekuen yang terjadi orang akan membeli Sariwangi teh asli dengan support sebesar 16,10%, confidence 100%, dan leave ratio 6,21, maka keterangan tersebut akan kuat dan menghasilkan kombinasi 3 item. Dan berikut frequent item set atau kombinasi barang yang sering muncul. Jika kita lihat di sini terdapat rumah kelapa sampai tropical minyak goreng, banyak 1 item yang paling sering muncul. Untuk 2 item bisa kita lihat di sini terdapat gula pasir 1 kg, Sariwangi teh asli, sampai dengan Indofood sambal 270 ml, telur ayam 1 kg untuk frekuensi 2 item yang paling sering muncul. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila memang dari penjabaran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.